Oke, guys, selamat datang kembali di channel penelusuran paling nekat sejagat raya. Kali ini, tim kita bakal membuktikan satu legenda urban yang bikin bulu kuduk merinding. Ini dia, Villa Arjuna, rumah kosong paling angker di kota, ditinggalin sejak tahun ke-1987. Cerita yang beredar, pemiliknya, Pak Arjuna, tiba-tiba lenyap tanpa jejak setelah istrinya meninggal dunia secara tragis di dalam rumah ini. Beberapa saksi mata bilang, penampakan terakhir Pak Arjuna itu pas di depan sebuah cermin rias besar di kamar utamanya. Setelah itu, hilang begitu saja. Gak ada jejak, gak ada petunjuk, kosong. Jujur aja, gue juga deg-degan nih. Apalagi setelah insiden video hantu toilet sekolah yang bikin kita semua susah tidur. Tapi tenang, kalaupun ada yang nongol, setidaknya konten kita bakal langsung viral, kan? Oke, cukup basa-basinya, kita masuk sekarang. Gerbangnya berderit seolah ngasih sambutan selamat datang yang mengerikan. Begitu masuk, suara hujan di luar perlahan meredup, digantikan kesunyian pekat yang bikin telinga berdengung. Di dalam, semua perabotan ditutupi debu tebal. Cahaya temaram dari jendela yang kotor cuma cukup buat nerangin siluet-siluet aneh di sekitar kita. Di dinding, ada jam tua yang jarumnya berhenti tepat di angka jam 3:07. Entah pagi atau malam, tapi angka itu terasa punya makna tersendiri. Sambil menyusuri ruang tamu, mata gue menangkap sebuah lorong panjang yang gelap gulita di ujung sana. Dan di ujung lorong itu, berdiri sebuah cermin antik yang megah. Ukirannya bentuk naga emas, tapi yang paling aneh, permukaannya bersih banget, seolah ada yang merawatnya setiap hari. Ini dia, bintang utama penelusuran kita, cermin legendaris Villa Arjuna. Gue langsung nyalain kamera ponsel, bersiap merekam setiap detailnya. Tapi, tunggu dulu. Gue lihat sesuatu yang janggal di layar ponsel. Di pantulan cermin itu, ada 4 orang. Padahal kita cuma bertiga. Sadar ada yang gak beres, Sinta langsung teriak panik, "Rio, matiin kameramu sekarang." Gue yang masih bingung coba nurut, tapi terlambat. Drone yang diterbangkan Bima tiba-tiba jatuh ke lantai, mati total. Dan dalam sekejap, semua senter di tangan kami ikut padam. Gelap total. Satu-satunya cahaya cuma dari rembulan yang masuk lewat jendela. Badan gue langsung kaku. Gue lihat ke arah cermin lagi. 3 bayangan kami di sana masih tersenyum lebar. Padahal di dunia nyata, muka kami udah pucat pasi karena ketakutan. Suhu ruangan turun drastis, dinginnya sampai nusuk ke tulang. Lalu, terdengar suara kaca berderit perlahan, seolah ada sesuatu dari dalam sana yang mau keluar. Sambil gemetar, Sinta menemukan sebuah buku harian tua di laci meja rias di dekat cermin. Dengan suara lirih, dia mulai membaca. Cermin ini bukan memantulkan, tapi menyimpan jiwa yang tak rela pergi. Belum selesai kalimatnya, cermin itu bergetar hebat. Retakan mulai menjalar di tengah permukaannya, membentuk jaring laba-laba. Dan dari dalam retakan itu, sebuah tangan pucat kurus menjulur keluar, mencoba menarik Bima ke dalam cermin. Tanpa pikir panjang, gue teriak, "Lari!" Kami semua lari tunggang langgang, mencoba kembali ke pintu keluar. Tapi anehnya, lorong yang tadi kami lewati seakan memanjang tanpa henti. Pintu yang tadinya terbuka lebar, sekarang berubah jadi tembok padat. Kita terjebak, berputar-putar di tempat yang sama. Panik, putus asa, tapi Sinta tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, menatap tajam ke arah cermin di ujung lorong dan berteriak sekuat tenaga, "Kami bukan dia, kami gak punya dendam." Ajaibnya, getaran cermin itu berhenti. Di permukaannya yang retak, muncul bayangan seorang pria tua berbaju putih. Dia gak marah, tapi menangis. Lalu, sebuah suara pelan dan sedih bergema dari dalam cermin, "Bantu aku, lepaskan istriku." Kami gak pernah mengunggah video penelusuran malam itu. Ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar views dan viral. Menghormati arwah yang tersesat dan memberikan mereka kedamaian. Keesokan paginya, dengan bantuan warga desa, cermin itu kami bungkus dengan kain putih dan kami kubur di bawah pohon beringin tua. Kisah Villa Arjuna pun berakhir. Atau, mungkin belum. Beberapa malam setelahnya, saat gue iseng membuka kembali rekaman lama dari ponsel, gue melihat sesuatu yang bikin jantung gue berhenti berdetak. Di frame terakhir video itu, sesaat sebelum semuanya jadi gelap, ada bayangan kecil yang melambai dari balik cermin, lalu menghilang. Jadi ingat, jangan pernah menatap cermin terlalu lama di tempat yang sepi. Karena siapa tahu, saat kamu menatapnya, dia juga sedang menatapmu balik. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di penelusuran berikutnya, tetap waspada.